Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STK Channel berjumpa lagi teman-teman. Bagaimana teman-teman? Sehat semuanya ya. Ini ada televisi teman Polytron juga, kristalik steralin. Jadi kagak start teman. Ini standby. Tuh. Coba di start dari sini, dari panel samping. Oh, udah padam indikatornya, tapi ke layar tidak hidup. Jadi kembali lagi standby. Bisa disebut gagal setar atau di setar tidak hidup. Gitu teman. Kerusakannya sekali lagi di setar dari pinggir, set. Tuh, udah padam indikatornya, tapi ke sini tidak nyala. Layarnya tidak hidup gitu, TV-nya tidak hidup, jadi kembali lagi standby. Bisa gagal setar atau disetar tidak hidup. Itu teman, televisinya akan saya buka casingnya, ikuti terus. Nomor seri atau tipe, ini tipenya teman PC52UV 222N. Serinya atau tipenya akan saya buka casingnya. Dibuka teman casingnya tuh atau covernya, dicopot dulu. Udah, ini kedalamannya teman tuh. Jadi ini TV gagal star, kata teman-teman mah gagal star. Jadi ini TV di setar tidak hidup. Akan saya cek tegangannya. Biasa jadi kewajiban. Dilihat-lihat dulu teman. Dilihat-lihat dulu ini elko-elkonya, kelihatannya ini udah pada rusak temen tuh. Kerusakannya ini elko-elkonya udah pada rusak. 1, 2, 3 ini udah pada kembung. Ini juga nih dari di TV. Ini juga nih dari elko, ini elko yang 150 volt di vertika juga ini kembung. Nah, ini kembung temen nih. Akan saya ukur-ukur dulu tegangannya. Ikuti terus, dibalik teman PCB-nya. Akan saya cek dulu tegangannya. Disiapkan meternya, sudah dicek dulu ini tegangan backflash-nya teman. Lihat meter, dihidupkan. Lihat meter. Tuh, sempat 112 volt, jadi cukup backflash-nya. Jadi ini tidak bisa setar teman, kecuali ini harus diganti dulu elko-elkonya. Karena elko-elkonya udah pada kembung. Akan saya cabut-cabut dulu yang kerusakannya, diganti dulu. Bagaimana sesudah diganti elko yang cembung, apakah bisa setar atau tidak. Begitu terus akan pencopotan elko yang udah pada kembung. Elkonya yang udah pada kembung, ini satu temen nih, satu. Terus ini 1, 2, 3, 4 biji teman, dicopot dulu, diganti dulu. Apakah masih bisa setar atau tidak sesudah penggantian elko atau bagaimana. Ikuti terus. Pencopotan elko dimulai teman. Ini elko 1000.
pencopotan elko ini buat audio temen nih. Tuh, ini 1025 volt, satu kembung nih. Terus ini 470 16 volt nih temen nih. Nah, udah kering juga ini dua temen. Diganti dulu elkonya yang pada kembung 470, terus ini juga dibuat di bagian standby temen nih. Udah udah kembung juga ini. Nah, terus ini di vertikal ini yang 100 150 volt juga ini kembung. Nah, ini teman nih, kembung juga. Tuh, udah kering temen, ini sangat kering tuh teman. Sesudah itu akan cari untuk penggantinya. Untuk penggantinya cari dulu. Ini 1025 volt. Seratus 170 dua buah. Dan ini di atas ini 470 dua buah, di sini 1000 satu buah. Terus ini yang di atas di vertikal ini 100 mikro 50 volt. Nah, ini akan cari penggantinya. Siapkan dulu penggantinya, ikuti terus. Yang rusaknya 4 biji teman, udah pada kering tuh. Dan ini penggantinya udah saya siapkan, agak sedikit dikasih polnya agak sedikit besar. Akan dipasang teman, pemasangan tidak akan divideokan, ikuti terus. Pemasangan sudah beres teman, tinggal penyoderan. Ini yang ini 470 16 volt satu. Ini juga 470 16 volt. Hati-hati teman, terbalik polaritinya. Yang ini 1000 tuh. Nah, 25 volt. Hati-hati terbalik. Terus yang di atas ini 100 mikro 50 volt. Udah beres, tinggal motong. Ini kakinya agak panjang.
hati-hati terbalik teman polaritinya, karena ada polarity elko. Udah selesai, lihat-lihat lagi kalau ada elko yang retak-retak teman sekalian disolder ulang. Ini kalau ada elko yang retak harus disolder ulang. Hati-hati ke solder ke sebelahnya. Solder ulang teman. Udah. Hati-hati ke solder ke sebelahnya. Penyolderan sudah beres teman, tinggal nyoba. Coba ini tombol startnya dipasang dulu di sini. Udah, sambil cek tegangannya. Cek dulu ini ke ground biasa, ke ground, ini ke B+ teman. Di sini dicek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dihidupkan lihat meter. Alhamdulillah 110. Jadi teman di start ini di sini. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim, start. Udah start teman, alhamdulillah. Lihat ke depan. Coba dilihat ke depan dulu. Di start lagi. Tes. Udah di start. Tidak keluar teman. Jadi tidak keluar, jadi kemungkinan ini di vertikalnya rusak teman. Di IC vertikalnya kemungkinan ini rusak karena mungkin terlalu dipaksa tadinya. Jadi tegangannya udah cukup, tapi kembali lagi protect atau kembali lagi standby teman. Ini harus dibuka dulu ini di screen teman, playback ini di sini. Di sini dibuka dulu, diputar dulu bagaimana lihat di depan. Dibuka dulu supaya kelihatan kerusakannya teman. Dihidupkan teman, ini dihidupkan televisinya, dicek dulu, dilihat ke depan. Hidupkan. Udah. Nah, ini dibuka start sedikit teman nih. Dibuka supaya bagaimana tampilan layarnya. Dibuka dulu, diputar dulu ke kanan, ke kanan, diperbesar. Lihat ke depan ya teman, sambil di start. Ini di start di sini. Ini tombolnya di start. Bismillahirrahmanirrahim. Tet. Lihat ke depan. Start lagi. Tuh teman, jadi IC-nya juga udah kena teman, udah kena. Jadi selain elko ini udah pada kering, dan juga IC-nya ini IC vertikal, power vertikalnya short, ini jebol teman.
Tuh panas sekali ini, IC vertikalnya sangat panas sekali gitu teman. Akan pencopotan IC, angkat penggantian IC vertikal. Alhamdulillah terus pencopotan IC teman sudah dilakukan. Ini IC nya teman tuh, IC nya hiji 4 hiji. Jadi ini juga sudah dipasang sama saya, sudah beres, tinggal nyoba sekarang. Jadi disimpulkan teman, elko nya ini udah kering 4 biji, terus ditambah juga IC. Tadinya ada garis di atas, garis buku, jadi sama pemiliknya terus dipakai sehingga IC ini kena atau short. Teman, dihidupkan ya, dicoba dihidupkan. Bismillahirrohmanirrohim. Nah udah start teman. Alhamdulillah, lihat ke depan. Alhamdulillah tuh teman. Jadi IC nya dan elko nya TV standby, kembali protect, kembali si TV di start, kembali protect gitu teman. Jadi IC nya short dan elko nya pada kering, tinggal ngasih antena teman. Teman-teman yang baru menemukan channel saya, subscribe, like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.